Hello geng, ketemu lagi dengan blog aku yang entah bermanfaat atau tidak, nggak tahu ya. Jadi kali ini aku pengen membahas tentang masalah pola diet dan defisit kalori. Tapi ternyata saat kita menjalankan, kita terjadi bencana pada aura tubuh kita, bencana pada diri kita, dan bencana pada pikiran kita dan mental kita ternyata. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Why? Yang tentunya banyak orang yang mengalami obesitas, banyak orang yang pengen kurus, berjuang kurus, banyak orang yang pengen membentuk badan, sehingga mereka melakukan pola diet dan defisit kalori. Kebanyakan kalau defisit kalori itu kan mereka yang sedang merekonstruksi tubuh mereka agar berotot, agar bagus gitu. Di sini defisit kalori itu juga berhubungan dengan diet kan. Tapi kalau diet itu kadang-kadang bisa menjadi ekstrim dan bahkan ekstrim banget. Jadi yang membuat kita di pola diet dan defisit kalori itu membawa bencana. Ternyata setelah aku pahamin ya, ternyata begini. Jadi awalnya dulu ada orang yang berjuang untuk kurus, lalu mereka diet. It's okay diet. Mereka pengen rekonstruksi tubuh mereka melakukan defisit kalori. Jadi di sini geng, yang ujung-ujungnya itu malah membawa bencana. Jadi di sini aku pengen mengatakan kalau pola diet dan defisit kalori tidak akan membawa bencana kalau dengan pikiran kita, kalau dengan mental kita. Memang sih awal-awalnya mereka itu semangat untuk kurus, semangat dengan diet dan melakukan defisit kalori, memilih bahan kalorinya yang agak sedikit gitu, banyak proteinnya. It's okay, awal-awal sih bahagia, senang gitu. Tapi setelah beberapa hari, kadang-kadang ini bisa membuat bad mood dan malah membawa bencana pada mental kita. Karena 24 jam yang kita pikirkan cuma pola diet, defisit kalori, apa yang akan kita makan, apa yang kita beli, apa yang ini itu. Ternyata di situ yang membuat kita itu benar-benar merusak mental kita. Kalau kita pengen diet dan melakukan defisit kalori, mental kita itu harus siap mental. Itu ternyata awalnya itu siap mental. Dan juga kita melihat keadaan keuangan salah satunya. Tapi tanpa uang pun kita bisa untuk defisit kalori dan diet, malah lebih bagus sih. Tapi di sini masalahnya itu kebutuhan vitaminnya itu yang kurang ya. Jadi di sini juga yang kadang dipikirkan orang, aku diet, aku defisit kalori, dan makannya gini-gini aja. Vitaminnya kurang ini. Akhirnya itu menjadi beban mental kita kan, menjadi pemikiran kita yang seharusnya itu tidak perlu untuk dilakukan. Kalau aku sih pengalaman, uangku sedikit dan aku melakukan pola diet dan defisit kalori, aku seadanya. Yang penting intinya itu di dalam diet dan defisit kalori itu, intinya itu kita adalah banyak bergerak banyak bergerak atau olahraga di rumah juga kan simpel. Memang kadang-kadang kita olahraga di rumah itu bosan karena sendiri, lebih baik ke tempat gym. Tapi lihat juga sih kan keuangan kita gimana. Jadi yang aku lakukan itu kalau aku ada uang oke, aku ke tempat gym. Kalau nggak ada uang ya udah, aku di tempat aja olahraga. Yang penting aku banyak bergerak. Intinya itu banyak bergerak Kita diet, defisit kalori dengan diimbangi banyak bergerak. Kalau kita cuma diet, kita defisit kalori tapi kita uring-uringin aja, tidak banyak bergerak, itu juga beban mental banget
Jadi yang aku lakukan itu, aku kan defisit kalori ya. Aku makan pagi itu berangsur sedikit. Jadi maksudku sedikit itu, geng, aku tidak memikirkan masalah kebutuhan vitaminnya harus apa, proteinnya harus apa, enggak. Yang aku lakukan itu ya apapun ada rezeki hari ini aku makan. Yang penting aku mau makan dan tidak berlebihan, geng. Kan kalau kita defisit kalori juga kadang-kadang kita makannya tuh proteinnya dikit, kalorinya banyak, seperti makan nasi apa-apa lain. Jadi di sini, geng, aku kalau makan nasi itu aku cuma sedikit. Itu juga prosesnya itu tidak sebentar, geng. Aku makan banyak, awalnya itu kan makan banyak, satu hari 3 kali, akhirnya aku kurangi satu hari 2 kali, dan akhirnya menjadi satu hari itu cuma sekali, geng. Dari yang nasinya mulanya banyak, akhirnya aku bisa mengurangi sedikit. Jadi, geng, kalau kita melakukan pola diet dan defisit kalori, kita cuma memikirkan vitaminnya yang masuk, kalorinya yang masuk, proteinnya yang masuk, kita pengennya begini, itu malah beban mental, geng. Lebih baik itu kita jalani apa adanya. Ini rezeki kita, ini ada di depan kita, ini makanan kita seadanya. Kita gak perlu untuk memikirkan yang namanya vitaminnya apa, ini apa. Yang penting kalau yang namanya defisit kalori kan kita mengurangi kalori, kan. Seperti makan nasi jangan banyak. Yang penting intinya itu kita bergerak, ya. Karena tubuh kita juga pada dasarnya membutuhkan banget kalori. Lain bedanya orang yang melakukan carnivore diet, itu mereka cuma makannya daging, ayam. Ya udah, mereka berduit. Kita yang biasa aja ya maksimalnya kita paling telur, kan. Aku kalau yang ada makannya ini, oke, aku makan ini. Yang penting tidak berlebihan, kan. Kalau kita defisit kalori dan diet itu kan kita mengurangi jadwal makan, kan. Memang kita harus memperhatikan kebutuhan protein kita, kalori yang masuk apa. Tapi kalau kita punya keadaan kita tidak mumpuni, keadaan kita cuma biasa aja, keuangan kita tidak banyak seperti mereka-mereka yang para motivator di luar sana yang katanya kebutuhan proteinnya harus segini, susunya harus ini itu, sehingga akhirnya mereka tercukupi. Ya udah, mereka punya uang, kan. Beda dengan kita yang kastanya itu, keuangannya kita itu down banget. Jadi kalau aku, geng, aku tetap bugar. Aku makan ya pagi, kalau memang aku punya nasi, oke, aku makan nasi. Kalau ada ikan, oke, aku makan ikan. Kalau sayur, aku nanam. Ya mungkin di pekarangan rumah juga mungkin ada tumbuh kangkung, ya. Itu juga kan punya kalsium, protein juga, kan. Bisa dipakai. Jadi, geng, istilahnya itu kalau kita melakukan diet dan defisit kalori, kita itu harus siap mental. Siap mental, utamanya itu mental banget. Yang dimana kita jangan sampai membawa kepikiran kita 24 jam. Kadang-kadang kan orang yang melakukan defisit kalori, defisit diet, mereka pikiran itu apa yang masuk, nanti proteinnya banyak gak, kalorinya banyak gak, ininya banyak gak, mencukupi gak. Kalau kita cuma memikirkan gitu, itu malah membawa bencana, geng. Bencana banget. Dan akhirnya defisit kalori kita dan diet kita itu gagal banget. Kenapa kita merasa gagal? Kita makan cuma sedikit, tapi tetap tidak ada perubahan. Karena pikiran kita menjadi stres. Kan bukannya pikiran kita stres itu menambah aura kejahatan pada mental kita. Dan mental kita tuh menjadi rusak. Dan kesehatan kita pun akhirnya menjadi tidak baik. Kita pusing, kita sakit kepala, kita stres. Bukankah stres itu juga membuat penyakit baru, ya kan? Jadi kalau kita melakukan defisit kalori atau diet, berhenti untuk memikirkan. Pokoknya kita syukurin, geng, apa yang masuk. Yang penting tidak berlebihan. Yang kita makan itu tidak berlebihan, terutama kalorinya, ya, geng. Seperti nasi gitu. Karena yang namanya kalori kan memang banyak, ya. Yang penting istilahnya itu kita tidak berlebihan. Ada juga orang yang melakukan defisit kalori dan
diet katanya pagi itu jangan makan tepung-tepung. Aku tetap makan, geng. Aku tetap makan tepung. Maksudnya tuh aku bikin apa, dari tepung aku bikin kue gitu yang manis. Kan biasanya kalau pagi, geng, pagi itu aku butuh banget yang manis-manis. Aku istilahnya itu dari malam itu jam 8 itu aku minum 1 gelas. Setelah itu aku selesai, mungkin aku minum seteguk-seteguk aja lagi untuk menyambut tidur. Jadi di situ kan istilahnya itu perut aku tuh kosong sampai pagi. Makanya pagi itu aku butuhkan yang manis-manis. Jadi aku punya tepung kan, tepung pakai gula, pakai telur. Ya wis, oke, aku bikin. Yang penting tidak berlebihan, ya. Kata orang katanya makan tepung juga membuat badan itu nggak bagus, membuat lambung kita tuh nggak baik. Tapi bagaimanapun, jika keadaan kita tidak seperti yang mereka yang mampu membeli yang the best gitu. Jadi buat apa kita memikirkan hal kayak gitu? Cuma membuat kita bencana di otak kita, ya kan? Membuat bad mood, membuat stres. Jadi di saat kita defisit kalori dan diet, ya, kita gak usah memikirkan apa yang masuk. Yang penting kita tidak berlebihan memakan. Yang paling utamanya itu kita harus banyak bergerak, ya, guys. Bergerak ataupun berolahraga. Kan olahraga itu murah, tidak harus ke tempat gym, kan? Bergerak, jangan malas di rumah. Kita ngepel, kita cuci, kita bersihkan rumah, apalah, yang penting perlu kita itu keluar. Itu yang aku lakukan, guys. Karena aku juga kan bukan orang yang berduit, jadi aku tidak bisa memenuhi kebutuhan vitamin aku yang seperti mereka yang harus makan susu, daging, ini itu yang meninggikan protein. Enggak, aku secukupnya. Kadang-kadang sih pagi aku makan nasi seperti biasa, aku makan tepung, bikin kue. Yang penting istilahnya itu kita tidak berlebihan, geng. Kalau kita berlebihan baru itu yang namanya tidak diet, kita tidak defisit. Jadi ini, geng, yang membuat aku itu menjadi santai, ya. Di saat aku defisit kalori, di saat aku diet, aku santai, tidak menjadi bad mood, tidak menjadi stres karena tidak ada yang kupikirkan, geng. Ya udah, geng, ini aja pengalaman aku, ya. Thank you, dadah. Yang udah nonton, thank you, dadah.